Halo teman-teman peserta PPG tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti UP di tahap 1 pada tahun 2021. Jadi eh, UP di tahun 2021 di tahap yang pertama karena adanya pandemi menggunakan sistem berbasis zonasi, di mana peserta UP dibebaskan memilih ruangan atau tempat pelaksanaan UP sendiri dengan mengunduh aplikasi Exambros yang ada di situs ukmbpg.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian daripada itu ada beberapa referensi soal yang sudah saya pelajari sebelumnya untuk menghadapi UP tahun 2021. Di antaranya mungkin soal-soal UP tahun 2020 yang saya dapatkan dari pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan UP di tahun tersebut. Namun pada kenyataannya soal yang keluar tidak begitu banyak yang sama seperti yang keluar di tahun 2021. Jadi saya sarankan teman-teman tidak hanya terfokus untuk mempelajari soal-soal di tahun sebelumnya, tapi lebih banyak untuk mempelajari studi kasus atau juga menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian beberapa soal yang saya dapatkan atau yang masih diingat oleh teman-teman yang sudah melaksanakan UP, mungkin soal-soal ini eh, mirip atau hampir sama dengan apa yang sudah keluar dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti UP di tahun 2021. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan soalnya. Yang pertama, baik di sini ada soal seperti ini. Yang salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan untuk menentukan siswa urutan pertama, kedua, dan ketiga harus berdasarkan A. Rata-rata nilai rapor saja. B. Kepribadian dan nilai rapor. C. Nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik. D. Keterlibatan pengurusan OSIS dan nilai rapor. D. Atau E. Prestasi akademik dan non-akademik. Jadi saat itu saya lebih cenderung memilih option yang B. Jadi di sini saya tidak mengatakan jawaban yang saya pilih ini adalah jawaban yang benar. Nanti kembali kepada pemahaman teman-teman sendiri. Silahkan memilih option yang mana menurut analisis teman-teman sendiri yang paling tepat. Baik, berikutnya kita langsung menuju ke soal nomor 2. Tugas di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini, bagaimana reaksi Anda sebagai guru? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. Nah, ini tampaknya sifatnya lebih mengeluh. Saya rasa tidak sesuai. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Nah, di sini ditekankan hasilnya mungkin tidak akan optimal. Saya rasa bukan. C. Saya bekerja satu persatu. Itu lebih baik daripada tugas tidak ditangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Nah, ini juga nanti hasilnya saya rasa juga tidak maksimal. Bukan juga, tidak sesuai. Yang D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Nah, ini tidak optimis juga teman-teman. Saya rasa bukan. Kemudian yang E, saya bekerja dengan cepat. Semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jadi yang saya pilih di sini lebih ke E teman-teman.
karena di sini adanya rasa tanggung jawab, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita menuju ke soal berikutnya. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran. Jadi di sini ada option A, project based learning yang berbasis proyek, B, inquiry learning yang sifatnya berupa penyelidikan, penemuan, siswa menemukan sendiri pengetahuannya, C, discovery learning yang lebih bersifat kepada pembuktian, dan yang terakhir ada problem based learning mana berbasis masalah. Jadi di sini ada kata berkelompok, mengungkapkan pendapat, tanggapan, skenario secara bebas, sehingga memunculkan berbagai macam alternatif. Kalau dilihat dari definisi semua teori ini, saya lebih cenderung menjawab option D, yaitu problem based learning. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nomor 4, berdasarkan introspeksi dan pendapat teman-teman guru, pribadi yang mencerminkan saya. Jadi di sini saya lebih memilih option yang terbaik. Kemudian kita baca optionnya yang A, orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan. Nah, ini sulit mengapresiasi perbedaan berarti ini mencerminkan yang kurang baik teman-teman. Saya rasa bukan ya. Yang B, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal yang hanya dapat dipahami. Nah, ini juga kurang menurut saya. Yang C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa atau perbedaan dalam menilai sesuatu. Ini juga kurang tepat. D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberagaman untuk berpendapat, untuk sikap perilaku yang tidak toleran. E, orang terbuka dengan masukan atau prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat jawaban yang D dan D ini cukup baik ya. Mungkin ini adalah option yang memiliki bobot nilai yang di antara 4 dan 5. Tapi di sini saya lebih memilih yang D, teman-teman. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri pada serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, karena di sini lebih sesuai dengan kita sebagai guru yang sering mendapat masukan dari orang lain dan sering harus melakukan kompromi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan, jadi saya lebih memilih option D. Baik, kemudian berikutnya kita menuju ke soal nomor 6. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Baik, di sini sudah ada kata kognitif dan juga kalau dilihat pengertiannya yaitu mengaitkan pengetahuan atau pengalaman yang baru dengan pengetahuan yang lama itu lebih sesuai ke teori kognitivisme. Baik, itu sudah jelas ya teman-teman. Saya rasa teman-teman juga mendapat dengan hal tersebut. Berikutnya kita menuju ke nomor 7.
Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa. Jadi nilai budaya asing yang dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa kita. Di sini ada optionnya A. Budaya belajar dan negara maju yang bekerja sama mesin. Kurang tepat. B. Budaya melintas ke masa depan. Bukan juga. C. Budaya yang berotasi masa lampau atau berorientasi maksudnya. Berorientasi. Bukan juga. D. Budaya menerima penderitaan sebagai harapan. Bukan juga. E. Budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Nah mungkin ini ya budaya asing yang perlu diterapkan pada bangsa kita, yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin sehingga hasilnya optimal. Saya pilih dan E. Berikutnya, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 Badan Pusat Statistik BPS dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia sehingga tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali serta Madura adalah, ada opsinya A. Mengoptimalkan pertumbuhan wilayah di Indonesia. B. Membangun pusat pertumbuhan di Indonesia. C. Membangun perwilayahan pembangunan di Indonesia. D. Meningkatkan aksesibilitas antara pulau di Indonesia. E. Meningkatkan aksesibilitas antara provinsi di Indonesia. Jadi di antara opsi ini saya cenderung memilih opsi yang B, teman-teman. Karena menurut saya dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia secara tidak langsung mampu membuat persebaran penduduk tidak hanya terpusat di satu titik saja. Kalau ada banyak pusat pertumbuhan, maka secara otomatis penduduk akan terbagi ke dalam beberapa pusat yang sudah ditumbuhkan di Indonesia. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, bisa teman-teman bubuhi di komentar. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Ada beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa kerja lebih penting daripada sekolah, sehingga mereka enggan melanjutkan sekolah, bahkan banyak anak yang putus sekolah. Upaya yang dapat dikerjakan untuk membuat masalah tersebut teratasi adalah A. Mencanangkan pendidikan untuk masyarakat. Mencanangkan pendidikan mungkin itu bukan ranah yang tepat untuk kita sebagai guru ya. Kemudian B. Meningkatkan kualitas pengajar di masyarakat. Bukan juga menurut saya. C. Merencanakan program wajib belajar untuk penduduk. Itu juga bukan ranah dari guru. Kemudian D. Mengupayakan bebas biaya untuk warga kurang mampu, juga bukan ranah dari guru. Kemudian yang terakhir, mensosialisasikan peranan pendidikan dalam kehidupan. Mungkin ini yang bisa dilakukan oleh guru terkait permasalahan di atas. Saya lebih memilih E. Mensosialisasikan peranan pendidikan dalam kehidupan. Kita lanjut. Sejak tahun 2017, di desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah,
sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode. Jadi dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Lalu kita lihat satu persatu tahapan sejarah itu, yaitu yang pertama menentukan topik sejarah yang akan diteliti. Yang kedua ada heuristik. Di sini menentukan atau menemukan sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan topik. Kemudian ada berikutnya kritik eksternal, mana kita membuktikan apakah sumber itu sesuai atau valid terhadap topik. Nah, kemudian ada interpretasi. Nah, di sini di tahap ini lebih menekankan ketika kita sudah mendapatkan sumber dan juga dirasa sumber itu valid, kita bisa membayangkan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi. Kemudian di sini yang terakhir itu adalah tahap historiografi. Tahap ini adalah tahap penulisan sejarah. Dari semua tahapan yang sudah dilalui, mulai dari heuristik, verifikasi atau kritik eksternal, kemudian interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi. Karena ini dari konteks soalnya yaitu banyak dibangun. Nah, banyak dibangun ini kan sudah berdasarkan tahap-tahap sebelumnya, mulai dari heuristik, kritik, interpretasi. Berarti jawab yang paling tepat di sini adalah historiografi, karena merupakan hasil dari penelitian sehingga bisa dibangun rumah Majapahitan. Itu teman-teman. Baik, mungkin sekian dulu soal-soal yang mirip keluar saat UP 2021 di tahap 1 berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan UP. Mungkin jika ada lagi masukan ke teman-teman bisa dituliskan di komentar, dan kemudian nanti saya akan lanjutkan di video berikut. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga sukses dalam mengikuti uji pengetahuan.